Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Evita, NPM 130110190 dari kelompok tutor B10, Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu tentang hubungan antara tidur dan juga penggunaan gadget. Nah, ini merupakan salah satu materi yang sangat menarik untuk dibahas, terutama pada masa pandemi sekarang, di mana seringkali kita itu mengalami kesulitan untuk tidur ataupun ketergantungan terhadap gadget yang terlalu tinggi dan berbagai macam lainnya yang mengganggu proses tidur kita dan juga akan menyebabkan mengurangnya kualitas dari tidur kita. Baik, sebelum kita bahas secara lebih lengkap nanti apa sih sebenarnya hubungan di antara tidur dan juga penggunaan gadget, kita bahas dulu. Yang pertama adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tidur itu? Seperti yang sudah kita tahu, sebenarnya tidur itu merupakan suatu keadaan fisiologis ataupun keadaan yang alami bagi tubuh kita untuk beristirahat, terutama di malam hari, karena pada malam hari itu merupakan waktu yang tepat untuk tidur, karena sudah diatur oleh ritme sirkadian. Pada saat kita tertidur juga, akan terjadi beberapa perubahan di tubuh kita, terutama di tanda-tanda vital kehidupan kita. Contohnya, pada saat kita tidur akan terjadi perubahan di laju pernafasan, akan terjadi juga perubahan di denyut nadi, dan lain-lain. Pada saat kita tidur secara normal, fungsi saraf motorik dan juga fungsi saraf sensorik untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan sistem saraf pusat kita, yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang, nantinya akan dihambat sehingga pada saat kita tidur itu kita akan cenderung tidak bergerak dan juga cenderung tidak responsif. Lalu, mengapa sih kita itu harus tidur? Nah, tidur itu penting karena saat kita tidur ini akan terjadi proses pemulihan dan juga terjadi proses penguatan tubuh kita sendiri. Lalu juga selain itu ada peran penting lainnya dari tidur, yaitu adalah untuk membantu manusia memperkuat dan juga mengonsolidasikan ingatan yang didapatkan sepanjang hari. Karena setelah seharian beraktivitas, otak itu kan akan menerima begitu banyak informasi yang tidak langsung disimpan. Nah, pada saat tidur inilah saatnya informasi-informasi yang penting tersebut disimpan. Lalu tidur juga penting untuk mempertahankan keprimaan kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Makanya bisa dilihat di kehidupan sehari-hari kita sendiri, apabila ada orang yang kekurangan tidur, yang sebelumnya itu susah tidur, ada masalah dengan tidurnya itu, akan cenderung memiliki kesehatan fisik dan kesehatan mental yang lebih lemah dibandingkan orang yang tidurnya teratur dan tidurnya berkualitas. Contohnya secara fisik bisa dilihat orang-orang yang mengalami kekurangan tidur ini akan lebih mudah lelah, lebih mudah mengantuk juga di siang harinya. Sedangkan untuk dari mentalnya bisa dilihat orang-orang yang kekurangan tidur ini akan lebih mudah marah dan lebih emosional dan yang lain-lainnya juga. Lalu secara umum waktu yang disarankan untuk tidur ini sendiri adalah berkisar antara 7-8 jam di malam hari, dan ini tidak bisa digantikan dengan tidur siang karena itu berbeda. Lalu berikutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya itu gadget. Gadget ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh lagi, bukan sesuatu yang asing bagi kita, tapi sebenarnya gadget itu adalah berupa elektronik yang memiliki fungsi khusus atau fungsi tertentu. Dan gadget ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin canggih dan bisa diakses oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Bisa juga dari berbagai kalangan umur dan kalangan sosial juga tidak terlalu mempengaruhi penggunaan gadget, karena gadget ini tersedia dalam bentuk yang banyak sekali. Ada yang berupa handphone, ada tablet, ada laptop, ada TV, dan lain-lainnya. Dan itu bisa mulai diakses dari anak yang kecil sekali, mulai dari anak SD mungkin sekarang sampai ke orang-orang dewasa maupun orang tua, dan juga dari tingkat sosial lainnya juga lebih mudah diakses. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, banyak kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung, dilakukan secara tatap muka, itu harus digantikan dengan cara bertemu secara online atau dalam jaringan, yang mana itu tentu saja tidak akan terlepas dari penggunaan gadget. Makanya pada saat pandemi sekarang ini, kebutuhan kita kepada gadget itu lebih tinggi, dan juga ketergantungan kita juga lebih tinggi, sehingga kita itu cenderung memakai gadget ini mulai dari membuka mata sampai menutup mata lagi di malam harinya, dan itu sangat berpengaruh terhadap tidur kita nanti.
selain itu sebenarnya apa sih bagian dari gadget ini yang akan mempengaruhi tidur kita? Karena sebenarnya gadget itu atau elektronik lainnya juga dia itu mengeluarkan suatu gelombang cahaya pendek atau yang disebut juga dengan cahaya biru yang nantinya itu dapat mempengaruhi kualitas dari tidur kita. Dan juga gadget itu akan mengeluarkan suatu radiasi yang bernama frekuensi elektromagnetik yang juga mempengaruhi kemampuan untuk tidur kita. Oke, selanjutnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih gadget ini dapat mempengaruhi tidur kita? Oke, kita lihat di gambar berikutnya ini bisa dilihat. Tadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa gadget itu mengeluarkan suatu gelombang cahaya yang bisa disebut cahaya biru atau blue light, di mana nanti apabila kita menggunakan gadget ini di malam hari ataupun menjelang waktu kita seharusnya tidur, maka nanti cahaya ini akan menjadi sebuah rangsangan yang nantinya akan diterima oleh mata kita, yang nantinya akan diteruskan ke otak, terutama ke optik saraf-saraf optiknya, yang nantinya akan diteruskan masuk ke suatu bagian di hipotalamus yang bernama suprachiasmatic nuclei, di mana suprachiasmatic nuclei ini memiliki peran untuk mengatur kerjanya dari kelenjar pineal, di mana kelenjar pineal ini fungsinya adalah untuk memproduksi melatonin. Nah, apa itu melatonin? Melatonin ini merupakan suatu hormon alami yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri yang berperan penting dalam proses tidur. Lalu, karena melatonin ini yang paling berperan dalam proses tidur, maka sering juga disebut sebagai hormon tidur. Lalu, produksi hormon melatonin ini sangat dipengaruhi sekali oleh rangsangan cahaya, di mana apabila melatonin ini akan diproduksi secara lebih banyak, secara lebih maksimal itu di keadaan gelap. Nah, sedangkan apabila mata kita nanti menerima rangsangan berupa cahaya dari luar, terutama di sini cahaya biru yang dihasilkan oleh gadget, maka produksi melatonin yang dihasilkan tubuh kita itu akan menurun, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi seperti seharusnya, di mana melatonin ini harusnya memberi sinyal kepada otak dan tubuh kita itu tentang datangnya malam dan meminta seluruh tubuh kita itu untuk menjadi tidur gitu dan mengurangi tingkat kesadaran kita untuk tidur lebih baik. Lalu dengan adanya hormon ini juga kita dapat mengetahui kapan waktu untuk tidur dan terjaga. Dan ini juga akan mempengaruhi yang disebut dengan ritme sirkadian, di mana ritme sirkadian ini merupakan jam internal seperti suatu jam dalam tubuh kita yang mengatur proses-proses penting dan fungsi tubuh. Nah, salah satunya adalah siklus dari tidur dan bangunnya kita. Nah, apabila sudah terlalu sering mendapatkan stimulasi dari luar berupa cahaya di malam hari, cahaya yang dia dapatkan itu seharusnya kita tidur tapi malah mendapatkan rangsangan cahaya dari luar, maka ini akan menyebabkan penurunan produksi melatonin yang menyebabkan kita itu lebih sadar gitu, lebih terjaga dibanding seharusnya. Dan apabila ini berlangsung terus-terusan, maka akan dapat berdampak pada kesulitan tidur dan juga akan mengurangi kualitas dari tidur itu sendiri yang nantinya akan menyebabkan bisa berakhir pada insomnia, begitu. Oke, selanjutnya, apabila ini sudah terlanjur terjadi yang mungkin dialami oleh banyak kalangan, terutama mungkin mahasiswa ataupun orang-orang yang bekerja juga, di mana di sini apabila sudah sekali tidur itu terganggu, maka akan sulit untuk mengatur jadwal tidur yang baik lagi gitu, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kualitas dari tidur kita apabila sudah terganggu oleh penggunaan gadget di malam hari ataupun penggunaan gadget yang terlalu berlebihan? Jawabannya adalah berupa sleep hygiene atau mungkin dibahaskan seperti kesehatan tidur. Nah, sebenarnya sleep hygiene ini adalah suatu teknik yang melatih perilaku dan juga lingkungan untuk fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas dari tidur kita sendiri. Nah, apabila di sini permasalahannya adalah menggunakan gadget sebelum tidur, di waktu tidur, di waktu seharusnya tidur gitu, ataupun menggunakan gadget terlalu lama sehingga tidur kita sudah tidak berkualitas lagi, tentunya yang harus dilakukan adalah usahakan jangan menggunakan gadget apapun, bisa jadi handphone, laptop, ataupun menonton TV, atau bermain game online, ya pokoknya segala hal yang memberikan stimulasi cahaya ke mata kita ya, yang nantinya akan menurunkan produksi melatonin. Nah, itu coba dihindari kira-kira setengah sampai 1 jam sebelum tidur itu usahakan sama sekali jangan menggunakan gadget apapun agar kita mendapatkan tidur yang berkualitas.
Akan tapi seandainya ini agak sulit dilakukan dan memang harus melakukan pengecekan gadget secara berkala, maka usahakan kondisikan gadget yang akan dipakai itu berada dalam kondisi yang cahaya yang minim, atau bisa diatur ke dark mode, mode gelap itu, atau ke mode malam, sehingga cahaya yang masuk ke mata kita itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu mempengaruhi ke hormon melatoninnya. Lalu kita juga bisa mengatur bagaimana gadget ini di sekitar tempat tidur kita. Usahakan jangan meletakkan gadget apapun di dekat tempat tidur kita, seperti handphone, usahakan jauhkan dari bantal, misalnya jangan diletakkan di sana. Terus misalnya seperti TV, coba jangan taruh TV di sekitar tempat tidur kita, agar kita tidak memiliki keinginan untuk menghidupkan TV gitu, pada saat-saat kita tidak bisa tidur misalnya. Lalu bisa juga dengan cara mengubah mode ke mode pesawat, sehingga tidak ada gangguan rangsangan apapun dari luar, sehingga kita dapat tidur dengan lebih mudah dan lebih berkualitas. Lalu selain dari mengatur dari sisi gadgetnya, di sini juga bisa dengan cara mengatur lingkungan tempat tidur yang optimal, seperti benar-benar merapikan tempat tidur, lalu mengondisikan tempat tidur itu benar-benar yang senyaman mungkin, usahakan di kasurnya yang nyaman dan di bantal yang nyaman juga, lalu juga kalau bisa kurangi suara-suara yang mengganggu, dan coba memakai wangian untuk supaya lebih rileks dan lebih gampang tidur. Lalu juga bisa dengan cara memanage stres dengan baik. Jadi jangan sampai sebelum kita tidur itu dalam kondisi stres, itu usahakan dalam kondisi rileks, sehingga kualitas tidur kita ini dapat meningkat lagi. Lalu mungkin yang agak sulit dilakukan, tapi sebenarnya ini merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, yaitu dengan cara membuat jadwal tidur dan jadwal bangun kita. Jadi kita harus benar-benar menentukan, misalnya jam 10 harus tidur, jam 5 sudah harus bangun. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten, harus dilakukan secara disiplin, agar nantinya terbentuk ritme sirkadian yang baik. Dan dilakukan juga secara bertahap kalau bisa. Kalau misalnya seandainya kita pada hari ini tidurnya itu jam 11 misalnya, jangan langsung meloncat langsung tidur ke jam 9 gitu. Tapi usahakan bertahap, misalnya dari tidurnya jam 11, mulai tidurnya itu dari setengah 11, lalu jam 10 dan berikutnya, sehingga ritme sirkadian kita itu akan lebih baik. Lalu benar-benar harus prioritaskan tidur, karena seperti sudah dijelaskan tadi sebelumnya, tidur itu memiliki banyak fungsi untuk kesehatan kita sendiri gitu, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jadi jangan sampai menganggap tidur itu tidak penting, karena tidur itu penting untuk kualitas memori kita juga, kualitas kesehatan fisik dan mental juga, begitu. Lalu berikutnya, jangan biasakan juga tidur jangan terlalu lama, dan jangan mengompensasi apabila seandainya tidak dapat tidur malam dengan baik, jangan malah dikompensasi dengan tidur siang yang lama, karena ini akan membentuk suatu siklus setan yang nantinya apabila kita mengompensasi tidur malam yang tidak baik, malah tidur siang yang terlalu lama, nanti malah saat kita mencoba tidur di malam harinya malah lebih susah, dan ini akan susah sekali mengatur circadian rhythm-nya lagi, begitu. Lalu juga usahakan melaksanakan hidup yang sehat, contohnya seperti olahraga teratur, jangan merokok, jangan konsumsi alkohol juga, lalu jangan konsumsi minuman berkafein pada saat sudah sore atau malam, supaya tidur lebih cepat, karena kafein ini sifatnya dapat menstimulasi tubuh kita itu agar menjadi lebih bangun gitu, lebih terjaga gitu. Lalu jangan juga makan malam terlalu malam. Terus jangan biasakan melakukan aktivitas lain di atas kasur. Jadi benar-benar dedikasikan kasur itu sebagai tempat tidur gitu. Contohnya mungkin jangan mengerjakan tugas, misalnya menggunakan laptop atau main handphone, jangan di kasur, karena itu akan mempengaruhi dari sisi psikologisnya juga, yang membuat kita itu menjadi lebih susah tidur. Begitu, jadi mungkin di sini bisa disimpulkan ya, sebenarnya bagaimana sih gadget ini dapat mempengaruhi tidur kita. Jadi seperti sudah tadi, karena gadget ini nantinya akan memancarkan suatu cahaya yang disebut cahaya biru, yang nantinya akan diterima oleh mata kita, yang nantinya akan diproses oleh bagian-bagian otak,
yang nantinya akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur kita supaya kita bisa tertidur. Yang mana nantinya di sini akan menyebabkan kita susah tidur dan juga mendapatkan tidur yang tidak berkualitas, begitu. Jadi mungkin di sini pesan yang dapat diambil adalah coba atur waktu untuk memakai gadget yang baik, jangan terlalu lama, jangan terlalu berlebihan, dan usahakan jangan menggunakan gadget itu sebelum tidur gitu. Jadi setengah jam atau 1 jam sebelum tidur itu kita sudah benar-benar tidak menggunakan gadget lagi agar tidak ada stimulasi apapun, yaitu terutama cahaya biru tadi yang masuk otak kita sehingga kita dapat tidur dengan lebih baik. Mungkin ini lebih mudah dikatakan dibandingkan dilakukan, akan tapi dapat dilakukan apabila kita itu disiplin dan juga konsisten. Nah, mungkin terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Jangan lupa istirahat dan jangan lupa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.